Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adela Warlela. Di sini saya akan membahas tentang pewarnaan jamur di laboratorium mikologi klinik. Pewarnaan jamur yang saya bahas kali ini lebih spesifik pada pewarnaan jamur yang masih bisa dilakukan secara manual. Ya, eh, mari kita lihat slide berikutnya. Sebelum kita mengetahui pewarnaan jamur, kita harus mengetahui apa itu jamur secara umum. Jamur secara umum adalah jasad yang berbentuk benang, multiseluler dan uniseluler, tidak berklorofil, dan belum mempunyai diferensiasi dalam jaringan. Ada pula yang hanya terdiri dari satu sel. Walaupun jamur itu dapat dilihat dengan mata, namun masing-masing sel jamur adalah mikroskopik. Jamur tersusun atas benang-benang sel yang disebut dengan hifa. Jika jamur tumbuh, hifa saling membelit untuk membentuk massa benang yang disebut dengan miselium, yang cukup besar untuk dilihat dengan mata biasa. Jamur terbagi dalam dua golongan, yaitu jamur uniseluler, contohnya adalah kamir, dan jamur multiseluler, contohnya adalah kapang. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai dua pewarnaan yang menyangkut dengan kapang dan kamir ini. Oke, kapang adalah fungi multiseluler yang mempunyai filamen yang pertumbuhannya pada makanan mudah dilihat karena penampakannya yang berserabut seperti kapas. Pertumbuhannya mula-mula akan berwarna putih, tetapi jika spora telah timbul akan terbentuk berbagai warna tergantung jenis kapangnya itu sendiri, seperti warna hijau, hitam, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kamir. Kamir adalah mikroorganisme bersel tunggal atau uniseluler yang berukuran antara 5 hingga 20 mikron. Biasanya berukuran 5 sampai 10 kali lipat lebih besar dari bakteri. Beberapa jenis spesies umum digunakan untuk pembuatan roti, fermentasi minuman beralkohol, dan bahkan digunakan percobaan sel bahan bakar. Selanjutnya adalah pewarnaan jamur. Dalam mengidentifikasi jamur berdasarkan ciri dan struktur morfologisnya, tentunya tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan mata biasa. Diperlukan bantuan mikroskop dalam pengamatannya. Pengamatan mikroskopik dengan wet mouse tetap dapat menjadi metode yang paling banyak digunakan di laboratorium klinis. Ada beberapa metode pewarnaan dari preparasi-preparat pewarnaan secara langsung yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jamur. Di antaranya, pewarnaan periodic acid safe atau PAS, KOH, color floor white stain, methylene silver stain, dan lactophenol cotton blue. Ya, lactophenol cotton blue atau LPCB. Ya, tujuan pewarnaan jamur. Dari pewarnaan jamur ini memiliki tujuan utama untuk mempermudah identifikasi dan karakteristik struktur jamur melalui mikroskop. Proses pewarnaan ini meningkatkan kontras antara elemen jamur seperti hifa dan spora dan dengan latar belakang sampel, sehingga mempermudah pengamatan morfologi jamur secara detail. Selain itu, pewarnaan jamur membantu dalam membedakan jenis jamur tertentu berdasarkan karakteristik strukturnya, yang penting untuk diagnosis dan penentuan terapi lanjutan yang tepat. Ya. Seperti yang saya sudah bilang di awal, kalau pewarnaan yang akan saya bahas ini hanya dua pewarnaan. Yang pertama, pewarnaan kalium hidroksida, dan yang kedua adalah pewarnaan lactophenol cotton blue. Oke. Yang pertama adalah pewarnaan KOH atau kalium hidroksida. Pemeriksaan mikroskopik langsung dengan kalium hidroksida 10-20%. Pada sediaan KOH, tampak hifa bersepta dan bercabang tanpa penyempitan.
Terdapatnya HIFA pada sediaan mikroskopik dengan potasium hidroksida atau KOH dapat memastikan diagnosis dermatofitosis. Pemeriksaan mikroskopik langsung untuk mengidentifikasi struktur jamur merupakan teknik yang cepat, sederhana, terjangkau, dan telah digunakan secara luas sebagai teknik screening awal. Teknik ini hanya memiliki sensitivitas sehingga 40% dan spesifitas sehingga 70%. Hasil negatif palsu dapat terjadi hingga pada 15% kasus, bahkan bila secara klinis sangat khas untuk dermatofitosis. Pewarnaan KOH ini memiliki prinsip larutan KOH 10 atau 20% akan melisiskan kulit, kuku, dan rambut atau kreatin pada sampel-sampel tertentu, sehingga bila mengandung jamur di bawah mikroskop dapat terlihat hifa atau sporanya. Ya. Selanjutnya adalah prosedur pewarnaan KOH. Prosedur pewarnaan KOH ini dimulai dengan pertama-tama meletakkan spesimen atau sampel pada kaca objek yang berisi tambahan 1 tetes KOH 20 atau 10%. Yang kedua, letakkan deglas di atas slide dan tekan perlahan untuk membuang gelembung udara. Serap kelebihan larutan dari sediaan dengan menggunakan kasa. Selanjutnya, letakkan slide pada meja mikroskop dan mulailah dengan pembesaran berdaya rendah atau lensa 10. Agar sel epitel terlihat, kurangi pencahayaan dengan menurunkan kondensor. Periksa struktur jamur seperti hifa dan ragi. Jika ada tampak mencurigakan, gunakan pembesaran 40 kali lensa objektif untuk menyelidiki lebih lanjut. Karena hifa atau ragi yang bertunas menunjukkan adanya jamur. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah contoh hasil pewarnaan KOH dengan sampel keputihan. Ya, ini teman-teman bisa lihat terbentuk hifa seperti batang-batang dan memiliki isinya. Oke, selanjutnya terjadi kesalahan. Oke. Selanjutnya adalah pewarnaan lactophenol cotton blue. Ya, jadi pewarnaan lactophenol cotton blue ini sendiri adalah metode yang umum digunakan untuk mengidentifikasi dan mengamati struktur morfologis jamur di bawah mikroskop. Larutan lactophenol cotton blue ini terdiri dari fenol, asam laktat, gliserol, dan pewarna cotton blue yang berfungsi membunuh organisme, mempertahankan struktur jamur, mencegah kekeringan, dan mewarnai dinding sel jamur. Ya, dengan prinsip fenol berfungsi sebagai disinfektan untuk membunuh organisme yang hidup. Asam laktat berfungsi untuk mengawetkan struktur jamur dan cotton blue berfungsi untuk mewarnai kitin pada dinding sel jamur. Ya, ini adalah prosedur pewarnaan lactophenol cotton blue dimulai dengan membersihkan kaca objek menggunakan tisu yang telah dibasahi dengan alkohol 70%, lalu difiksasi di atas nyala api bunsen sehingga kaca objek bersih dan steril dari sisa lemak atau debu. Selanjutnya, kaca objek ditetesi dengan 2 larutan lactophenol cotton blue. Setelah itu, sampel diambil dengan menggunakan osem dan diletakkan di atas kaca objek yang berisi lactophenol cotton blue. Kaca objek yang telah berisi lactophenol cotton blue ditutup dengan deglas dan diamati menggunakan mikroskop dengan pembesaran 4 hingga 10 kali. Tentukan jenis jamur yang ada melalui pengamatan mikroskop. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini adalah contoh hasil pewarnaan lactophenol cotton blue menggunakan sampel keputihan. Ini bisa dilihat sel-selnya dengan inti-inti selnya masing-masing. Ya. Oke. Ya. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Dan terima kasih. Semoga penjelasan saya dapat membantu teman-teman semua.